Di jantung Jepang, Sakichi Toyoda punya visi. Gairahnya adalah meningkatkan mesin tenun. Mesin tenun otomatisnya mengubah industri tekstil. Kiichiro Toyoda mewarisi semangat inovatif ayahnya. Ia bermimpi membuat mobil untuk rakyat Jepang. Pada tahun 1934, divisi mobil lahir. Divisi kecil ini menjadi raksasa global, identik dengan kualitas dan inovasi. Tahun-tahun awal Toyota diwarnai kesulitan. Depresi ekonomi global tahun 1930-an membayangi perusahaan yang baru lahir ini. Sumber daya langka dan permintaan mobil di Jepang rendah. Namun, Toyota bertahan, didorong oleh komitmen yang kuat terhadap visi mereka. Perang Dunia Kedua membawa tantangan lebih lanjut. Ekonomi Perang Jepang memaksa Toyota untuk mengalihkan produksinya ke truk militer. Fasilitas perusahaan juga rusak akibat serangan bom. Masa pasca perang sama sulitnya dengan Jepang berjuang membangun kembali ekonominya. Meskipun mengalami kemunduran, Toyota menolak menyerah. Para pemimpin perusahaan menyadari pentingnya inovasi dan efisiensi dalam mengatasi kesulitan. Mereka fokus mengembangkan teknik manufaktur baru dan meningkatkan kualitas kendaraan mereka. Masa-masa sulit ini meletakkan dasar bagi kesuksesan Toyota di masa depan, menanam ketahanan dan akal yang akan menentukan kane perusahaan selama beberapa dekade mendatang. Dari abu perang muncul era baru kemakmuran bagi Jepang. Periode ini melahirkan sistem produksi Toyota, TPS, filosofi manufaktur revolusioner. Dipelopori oleh Insinyur Taiichi Ohno, TPS berfokus pada eliminasi pemborosan. Konsep-konsep seperti produksi just-in-time dan Jidoka diperkenalkan. TPS bukan hanya tentang efisiensi, ini tentang menghormati orang. Pendekatan kolaboratif ini menumbuhkan budaya peningkatan berkelanjutan, yang dikenal sebagai Kaizen. Dengan sistem manufaktur yang kuat, Toyota mengarahkan pandangannya ke panggung global. Perusahaan mulai mengekspor mobil pada tahun 1950-an, pertama ke Amerika Serikat, kemudian ke belahan dunia lainnya. Reputasi Toyota akan kualitas dan keandalan mendahuluinya, dan perusahaan dengan cepat mendapatkan pijakan di pasar internasional. Sepanjang paruh kedua abad ke-20, Toyota terus berinovasi. Perusahaan memperkenalkan model-model ikonik seperti Corolla, Camry, dan Land Cruiser, yang menjadi buku terlaris global. Toyota juga memelopori teknologi baru, seperti mesin hybrid dengan Prius, menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan. Kombinasi kualitas, keandalan, dan inovasi ini mendorong Toyota ke garis depan industri otomotif global. Pada pergantian abad, Toyota telah menjadi salah satu produsen mobil terbesar di dunia, sebuah bukti fokusnya yang tak tergoyahkan pada kebutuhan pelanggan, dan dedikasi untuk perbaikan berkelanjutan. Bagian 5. Memasuki Kepulauan Indonesia batas baru. Menyadari potensi besar Asia Tenggara, Toyota memasuki pasar Indonesia pada tahun 1971. Perusahaan mendirikan perusahaan patungan dengan Astra International, konglomerat lokal, menandai awal dari kemitraan yang panjang dan sukses. Indonesia, dengan populasi yang besar dan ekonomi yang terus berkembang, menghadirkan serangkaian tantangan dan peluang unik. Fokus awal Toyota adalah membangun kehadiran lokal yang kuat dan mengadaptasi kendaraannya dengan kondisi Indonesia. Perusahaan berinvestasi besar-besaran di fasilitas manufaktur dan jaringan dealer, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada ekonomi lokal. Komitmen Toyota untuk memahami kebutuhan konsumen Indonesia terbukti berhasil. Perusahaan memperkenalkan model yang dirancang khusus untuk pasar Indonesia, seperti Kijang, kendaraan tangguh dan serbaguna yang menjadi ikon nasional. Pendekatan yang berpusat pada pelanggan ini dikombinasikan dengan mitra lokal yang kuat, membuka jalan bagi dominasi Toyota di pasar otomotif Indonesia. Bagian 6. Melewati krisis keuangan Asia, ketahanan dan adaptasi. Akhir 1990-an membawa krisis keuangan Asia, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh perekonomian kawasan. Indonesia terpukul sangat keras dan industri otomotif menghadapi penurunan yang signifikan.
Toyota, seperti banyak perusahaan lain, merasakan dampak krisis. Namun, alih-alih mundur, Toyota menggandakan komitmennya terhadap pasar Indonesia. Perusahaan mengandalkan nilai-nilai intinya, yaitu ketahanan dan kemampuan beradaptasi, menyesuaikan operasinya untuk menavigasi iklim ekonomi yang menantang. Toyota mempertahankan investasinya di Indonesia, percaya pada potensi jangka panjang negara tersebut. Menyadari perlunya transportasi yang terjangkau selama krisis, Toyota berfokus pada produksi kendaraan yang hemat bahan bakar dan hemat biaya. Perusahaan juga memperkuat jaringan layanan purna jualnya, memberi pelanggan ketenangan pikiran yang lebih besar selama masa-masa yang tidak pasti. Pendekatan strategis ini tidak hanya membantu Toyota melewati badai, tetapi juga memperkuat ikatannya dengan konsumen Indonesia. Bagian 7, komitmen terhadap kualitas, menavigasi krisis penarikan kembali. Pada akhir tahun 2000-an, Toyota menghadapi salah satu tantangan terbesarnya, serangkaian penarikan global terkait masalah keselamatan. Perusahaan, yang dikenal dengan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap kualitas, menjadi sorotan karena semua alasan yang salah. Toyota merespons dengan cepat dan tegas. Kami mengeluarkan permintaan maaf kepada publik, menerapkan langkah-langkah kontrol kualitas yang ketat, dan bekerja tanpa lelah untuk mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan kami. Para pemimpin kami mengakui kekurangan perusahaan dan menekankan pentingnya belajar dari kesalahan. Krisis penarikan kembali menjadi pengingat nyata bahwa bahkan perusahaan tersukses pun tidak kebal dari kesalahan. Namun, respons Toyota menunjukkan komitmennya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan berkelanjutan. Perusahaan muncul dari krisis dengan fokus baru pada kualitas dan keselamatan, memperkuat reputasinya sebagai warga korporat yang bertanggung jawab. Bagian 8. Keberlanjutan dan masa depan mobilitas, hibrida, dan melampauinya. Seiring berjalannya abad ke-21, industri otomotif menghadapi tantangan dan peluang baru. Perubahan iklim dan kebutuhan akan solusi transportasi berkelanjutan telah menjadi perhatian utama. Toyota telah lama menyadari pentingnya tanggung jawab lingkungan, dan perusahaan telah menjadi pelopor dalam mengembangkan kendaraan ramah lingkungan. Karya perintis Toyota dalam teknologi hybrid, dengan Prius sebagai model andalannya, telah merevolusi industri. Perusahaan terus berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan, mengeksplorasi sumber bahan bakar alternatif, seperti sel bahan bakar hidrogen, dan teknologi self-driving. Visi Toyota untuk masa depan mobilitas melampaui sekadar membangun mobil. Perusahaan sedang menjajaki solusi transportasi baru, seperti platform ride-sharing dan layanan mobilitas, untuk memenuhi kebutuhan penghuni perkotaan yang terus berkembang dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan. Bagian 9. Warisan abadi Toyota, kekuatan otomotif global. Dari awal mulanya yang sederhana sebagai produsen alat tenun, Toyota telah berevolusi menjadi kekuatan otomotif global. Melalui semua itu, Toyota tetap setia pada nilai-nilai intinya, yaitu kualitas, keandalan, inovasi, dan rasa hormat terhadap manusia. Komitmen Toyota terhadap kepuasan pelanggan telah membuat perusahaan mendapatkan pengikut setia di seluruh dunia. Dedikasinya terhadap keberlanjutan membentuk masa depan mobilitas. Bagian 10. Kesimpulan, melaju menuju masa depan yang lebih cerah. Perjalanan Toyota yang membentang hampir 1 abad adalah kisah luar biasa tentang ketahanan, inovasi, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap keunggulan. Dari mengatasi kesulitan ekonomi dan krisis global, hingga merintis teknik manufaktur revolusioner dan merangkul teknologi berkelanjutan, kisah Toyota adalah kisah evolusi yang konstan. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar, merangkul ide-ide baru, dan memprioritaskan kepuasan pelanggan telah memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri otomotif global. Saat Toyota mengarah ke masa depan, ia membawa warisan masa lalunya. Melaju menuju masa depan
di mana mobilitas bukan hanya tentang kendaraan, tetapi tentang menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan saling terhubung.